Iya. Itu mamanya. Tolong jangan panggil saya. Semoga mau tetap berikutan lagi ya. Andina Putri binti Andiansyah kategori 1 jur dengan predikat jahit jidat. Andini Putri binti Andiansyah kategori 1 jur dengan predikat jahit. Arsena Asria Marlia binti Maisa kategori 1 jur dengan predikat jahit. Ya lah, cantik. Ya, Diandra manis. Diandra manis insyaallah. Bisa jadi santri. Apa-apa. Ruslan Sidki bin Madin kategori 1 juz dengan predikat jahit. Azam Ali Wangsa bin Mulyanto kategori 1 juz dengan predikat jahit. Ustaz punya kamera habis baterainya guys. Bisa inilah kita kameramen. Muhammad Abdurrahman bin Rudiansyah kategori 1 juz dengan predikat jahit. Muhammad Anugrah bin Hermansyah kategori 1 juz dengan predikat jahit. Ahmad Ali bin Junadi kategori 1 juz dengan predikat jahit. Muhammad Rehan bin Subyani kategori 5 juz dengan predikat jahit. Melahir. Aku yang Enggak muat ya. salawat. Takbir. Enggak mau gue dah. Balkis. Bisa lah, nggak bisa. Balkis. Takbir. Nggak maksa Ustaz, nggak maksa. Silakan. Allah Akbar. Itu sudah. Takbir. Kepada Bapak pimpinan Pondok Pesantren Warisul Quran, kami persilakan untuk kembali.
apa, Ustaz? Jangan sini aja. Nggak baksa. Aku nggak apa-apa bergeser. HP lobet ki, memori full lobet lagi. Memang. Gerbang. Ayah, bundaku yang tercinta, izinkan aku untuk memberikan Al-Quran ini sebagai simbol bahwa aku bisa menjadi kebanggaanmu. Izinkan aku untuk memberikan Al-Quran ini kepadamu sebagai wujud aku sangat ingin membahagiakan ibu dan ayah dalam setiap perjuangan untuk menyebutkan ayat demi ayat yang pertama, tidak berpikir apapun kecuali hanya ingin membahagiakanmu. Surah demi surah yang aku hafalkan hingga aku bisa melafazkan dengan dalil. Jujur hanya ingin membuktikan
Kepada wisudawan dan wisudawati beserta orang tua wali, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Masya Allah, tabarakallah, kita telah menyaksikan wisuda potongan Al-Quran yang mana bisa memotivasikan kita untuk lebih giat lagi dalam menghafal Al-Quran. Semoga kita semua menjadi shahibul Quran dan mendapatkan syafaat yang tidak kelak, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat untuk shahibul Quran. Acara selanjutnya ceramah sekaligus doa penutup kepada Guru Ahmad Ghazali dengan segala hormat kami persilakan. Bismillah, masya Allah, la yasribul khair illallah. Bismillah, masya Allah, la yasribu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Iftah ibadu rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratul mukarramun wali jamil habaib wal asagid yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada segenap zuriyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir maupun yang berhalangan, dan para asatidz, para alim ulama, guru-guru agama yang kita muliakan dan serta kita ta'zimi, wabil khusus selaku daripada Syahibul Hajat, yaitu Mudirul Mahad Farisul Al-Quran, Ustaz kita, guru kita, Al-Ustaz Haji Kiai Haji Sobir. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat. Semoga diberi kemudahan selalu dalam membimbing kita ke jalan Allah, membimbing kita ke jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita doakan beliau diberi kekuatan dalam selalu mendakwahkan, mengambil daripada warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala apa yang beliau hadirkan mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan para asatidz dan asatidah, para guru-guru, dewan guru pondok pesantren Farisul Quran yang kita muliakan serta kita hormati, dan para segenap tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua kampung, dan para wali murid, wali khusus juga yang kita hormati, yaitu yang hadir alhamdulillah Ibu PLT Camat yang hadir di tengah-tengah kita juga,
Mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan kesehatan, panjang umur, sehat badan, dan semoga Allah mudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan para adik-adik santri dan santriwati pondok pesantren Parisi Quran yang berbahagia. Alhamdulillah, di kesempatan sore yang penuh berkah, di hari yang mulia, bulan yang penuh rahmat, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang banyak curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat taufik dan hidayah jualah, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dengan serta diiringi naungan rahmat taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tidak terpisahnya kita di tempat ini, tidak berhenti, tidak terpisah di tempat yang mulia ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah taala mengabulkan hajat dan niat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan panjang umur, dan semoga kita yang hadir pada sore hari mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sudah kita lihat dan sudah kita hadirkan, kita saksikan bersama daripada sebagian anak-anak kita, santri-santri kita yang sudah mereka berjuang demi untuk mengambil warisan Nabi besar Muhammad SAW. Beliau santri-santri kita menghafal dari Al-Quran. Ini salah satu daripada calon-calon penghuni surga. Insya Allah kita doakan anak-anak kita yang hadir pada malam ini maupun yang sedang berjuang, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang mengembirakan hati Nabi besar Muhammad SAW, dan lebih terkhusus lagi mengembirakan daripada hati kedua orang tuanya maupun di dunia dan di akhirat. Ketahuilah bahwasanya di bulan Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan. Salah satu ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita semua pengen mau masuk ke dalam surga atau mencita-cita ingin menjadi penghuni surga. Tapi apakah kita sudah melakukan daripada perbuatan amalia surga? Seandainya kita pengen masuk surga, belum tentu surga yang menerima kita. Ini tetapi justru surga yang merindukan daripada 4 golongan orang tersebut. Ini pengen surga dimasuki 4 orang golongan. Siapakah yang pertama? As-shaimin fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa selama di bulan Ramadan full dengan 30 hari. Dan jadi kita beruntung. Orang yang selalu melaksanakan di bulan Ramadan, mereka memperhatikan daripada puasanya selama 30 hari pada bulan Ramadan. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Orang yang berpuasa semata-mata karena ikhlas, karena Allah mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntunglah kalian yang dalam keadaan berpuasa, apalagi dengan menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Insya Allah kita semua yang hadir, yang beramal soleh, yang berpuasa dalam ibadah puasanya, semoga kita menjadi calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang dirindukan daripada surga Allah Subhanahu wa taala, atalil Quran. Orang yang selalu membaca daripada Al-Quran. Ini orang yang selalu membaca Al-Quran saja dia tidak hafal. Ini orang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalian wahai adik-adik yang selalu setiap harinya mengqiraah, murajaah dengan membaca Al-Quran, walaupun dengan 1 juz atau 2 juz dalam sehari, paling ini membaca selembar 2 lembar. Ini lebih lagi daripada orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan tadi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah kalian Al-Quran, karena kelak nanti Al-Quran itu akan dijadikan wujud cahaya oleh Allah, yang mana Al-Quran tersebut menunjuk atau memilih orang-orang yang kelak nanti jadi penghuni surga. Bahkan bukan dia saja yang bukan
dia saja yang membaca Al-Quran menjadi penghuni surga, bahkan dia tersebut akan memberikan syafaat kepada siapa? Otomatis kepada kedua orang tua. Pokoknya adik-adik yang penghuni surga, lalu ditanya oleh surga, wahai adik, engkau telah masuk surga dan engkau mendapat tiket masuk surga. Bukankah engkau saja yang masuk surga, tapi engkau pilih siapa-siapa orang-orang yang engkau cintai, yang engkau senangi, yang bakal menemanimu ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Otomatis otomatis yang pertama yang kita harapkan yang bersama kita di surga bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat di surga orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, dan orang-orang kerabat yang orang kita cintai. Makanya marilah kita berjuang, adik-adik, senanglah kalian menjadi orang-orang yang penghafal Quran. Senanglah kalian menjadi orang-orang pewaris Nabi besar Muhammad SAW. Orang yang selalu memperhatikan perjuangan dakwah Nabi Muhammad ini. Salah satu kalian ini berjuang meneruskan dakwah Nabi Muhammad SAW, otomatis perjuangan kita tidak dilupakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad ialah pintu daripada segala-galanya, pintu daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita harapkan. Mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Quran yang sering turun, insyaallah tempat ini di tempat keberkahan, tempat yang selalu turun rahmat Allah. Karena nawiru qulubakum bi tilawatil Quran, cahayailah rumah kalian dengan selalu membaca Al-Quran. Sebaik-baik perhiasan rumah bukan lampu hiasan. Sebaik-baik rumah bukan masih kita wallpaper atau lain sebagainya, akuarium, bukan. Tetapi sebaik-baik rumah perhiasan ialah selalu rumah tersebut dibacakan Al-Quran. Rumah tersebut apabila dibacakan Al-Quran maka diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaikan cahaya seperti kita penduduk bumi apabila melihat ke langit itu seperti bagaikan bintang-bintang yang